Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di alam sekitar 45. Nah, hari ini kita akan mereview atau lebih tepatnya lebih ke melihat dan menjelaskan tentang hewan-hewan yang kami rescue dari di alam sekitar dan dari permukiman warga. Nah, ini salah satu hewannya di sini ada ular jali, ini ular kobra Jawa. Ini ada oligodon atau ular kukri, atau kan di sini disebutnya ular sanca manuk. Nah, kalau ini mah kipan sih, yang ini mah nih ada salpa satu. Sebelum kita melihat satu persatu ularnya, kita harusnya mempunyai alat yang seperti ini. Nah, alat ini saya buat dari lengkungan kawat sih, yang lumayan lah buat sekedar membawa hewan-hewan saya nantinya. Kalau untuk ular yang besar seperti sanca ini bakalan melehoy. Lebih baik kita buatnya dari yang cat itu yang ada royannya. Nah, bisa dibuat dari itu. Tapi ini juga udah cukup kok buat membawa ular yang sebesar ini mah, gak bakal melehoy. Nah, oh ya, ular ini yang kita dapat dari Nusa Wiru. Tadinya saya mau lepas, cuma dipikir-pikir saya lebih baik pelihara aja buat sarana edukasi ke tiap-tiap daerah atau ke warga-warga yang ada di sekitaran rumah. Nah, dan alhamdulillah sekarang ularnya, ini taruh dulu. Dan alhamdulillah ularnya udah agak sedikit anteng sekarang mas, sedikit kalem karena saya lebih sering berinteraksi dengan dia. Dan kemarin pun saya cek makan, dia udah mau makan. Nanti videonya saya diliatin deh pas dia mau makan ya, meskipun malu-malu, tapi setidaknya ular ini udah mau makan. Tapi kita juga harus tetap hati-hati karena ini masih liar, takutnya dia strike atau menggigit. Nah, ini dia. Dan kemarin tuh ini baru ganti kulit, lihat warnanya sangat cerah, asli sangat cerah. Kemarin itu ganti kulit, cuma nggak ke video pas ganti kulitnya saya nggak tahu udah ganti kulit aja ini. Kayak ini ular yang ini adalah salpa saya atau biawak air. Nah, ini juga dapat dari rumah tetangga sih, masuk rumah dan saya keep sampai sekarang. Alhamdulillah udah semakin besar dan lihat motifnya sangat cantik, lihat motifnya. Dan ini juga udah mau dan ini juga udah mau makan, disuapin juga udah mau ini mah. Nanti videonya saya juga liatin ya. Wah. Ya, ini salpa yang sangat cantik menurut saya. Dan ini baru beres kemarin tuh, nah baru pup, jadi udah agak kecilan perutnya. Tapi emang sangat pecicilan banget, soalnya belum saya benar-benar handle. Karena saya itu lebih ke gimana ya, kalau pelihara hewan itu lebih baik makan dulu. Kalau udah makannya lancar baru dihandle sampai lemot atau sampai terbiasa dengan manusia. Oke, mantap. Ini tuh salpanya. Kelihatan nggak? Tuh, bagus. Nah, kalau yang ini adalah ular oligodon atau ular kukri atau ular sanca manuk. Kalau nggak kelihatan nanti kita dibuka deh buat dikeluarin buat dilihat. Dan ini adalah kandang sementara karena nantinya saya akan lepas liarkan lagi ke alam. Ini yang ini. Nanti kita kesana aja ya buat dilihat ya, cari tempat yang lebih luas buat dikeluarin. Dua-duanya ini mau saya lepas ke alam liar yang jauh dari pemukiman. Itu ular apa itu? Kalau yang ini ular kobra Jawa. Wih, karakternya sangat ngeri. Ini hasil rescue juga dari rumah tetangga. Lagi musimnya sekarang anak-anakan kobra Jawa. Asli. Nah, ular ini itu tidak berbisa, namun dia mempunyai gigi setajam silet. Gunanya untuk merobek kulit telur yang keras. Dan makanannya emang telur. Jadi kalau kalian di rumahnya ada yang bolong telurnya itu, nah dimakan sama ular ini. Ini itu pemakan telur. Asli.
Nah, rencananya saya mau lepas lagi ke alam ini biar lestari. Nah, yang satu lagi nanti saya keluarin. Ini mau dimasukin dulu ya. Kelihatan nggak? Ini kalau sekali gigit, wah tangan sobek. Pernah 2 kali kegigit ular ini. Sangat-sangat mengerikan. Nah, saatnya kita mengeluarkan ular yang bikin deg-degan saya dan kameramen. Saya sih nggak deg-degan ya, cuma kameramen kita yang katanya takut tersembur. Padahal di sini ada pawangnya loh. Bukan pawang, orang yang lebih mengerti karakter ular. Tapi saya juga pernah kegigit sih. Oke, kita akan keluarin ya, buat memberikan contoh ketika ular ini masuk rumah, cara penanganannya kayak gimana biar lebih aman. Dan tetap harus gunakan ini meskipun kita tahu. Wah, mantap ya. Dan jaraknya juga jangan dekat-dekat, soalnya ini sampai 2 meter bisa nyampe semburannya. Dan kontrol bisa ular kecil ini lebih dari ular yang besar, karena dia itu nggak bisa ngontrol bisa yang dimasukin ke mangsanya. Berbeda halnya dengan yang besar. Kalau yang besar itu bisa mengontrol. Kalau ular yang kecil itu lebih ke semaunya dia aja masukin. Wih, kalau kena tangan itu mengerikan. Oke, kita lihat caranya ya. Yang pertama kita gunakan ini untuk menjepit bagian kepala. Nah, bentar. Ularnya kecilan. Wih, ngeri. Nggak diam anjir. Udah diam atau? Nah, dan ingat, nah cara untuk memegang ular kobra Jawa itu seperti ini. Dan jangan sesekali kalian ketika udah begini ditengok dari depan. Soalnya meskipun dia udah kayak gini, dia masih bisa menyemburkan bisa. Jadi pas udah dapat kita tekuk ke bawah. Nah, kayak gini. Biar aman. Oke, udah paham? Dan kalaupun nanti kalian ketika di rumah kena bisa ular, kena mata, jangan dikucek. Tapi kalian harus cari air yang mengalir buat membersihkan bisa itu. Nanti bisanya itu bisa mengalir dengan air. Kalaupun ke mulut sama sih. Kalau berbahayanya itu ketika cebrut ke mulut, di mulutnya ada luka, nah itu yang bisa berbahaya. Seperti sariawan atau radang tenggorokan, itu bisa berbahaya kalau racunnya ini kena mulut. Nah, gini ya caranya ya. Nah, gini, tekuk ke bawah. Dan ini juga saya mau lepas liarkan ke alam yang jauh dari pemukiman biar tetap lestari dan aman untuk manusia. Oke, nah video selengkapnya nanti kita di sana ya, di alam liar. Nah, ini adalah ular kobra Jawa. Kobra Jawa ini bisa menyemburkan bisa. Jadi selain dia itu memasukkan bisanya dengan menggigit, dia juga bisa menyemburkan bisanya. Berbahaya. Dan ini ular yang paling berbahaya. Bukan paling sih, emang berbahaya. Berbeda halnya dengan ular king cobra. King cobra itu sama, cuma dia tidak menyemburkan bisa kalau untuk king cobra. Dan ukurannya itu lebih besar ketimbang kobra Jawa. Kobra Jawa itu maksimalnya besarnya itu hanya sebesar stang motor, dan panjangnya itu hanya 1 meter. 1 meter panjangnya. Dan ular ini sekarang itu banyak di sini karena sekarang itu musim dia menetas. Jadi kalau ini kan kemarin dapat dari rumah tetangga. Dan usahakan di rumah itu jangan ada tikus yang bersarang, karena makanan utamanya tikus. Ya. Jadi di rumah itu harus steril dari tikus. Disupayakan ular ini gak masuk ke rumah. Ya, ini. Siap.
Nah, akhirnya kita udah sampai di tempat yang nantinya buat perilisan ular-ular yang dari rescuan dari rumah tetangga. Nah, untuk kalian di luaran sana, ketika kalian melihat ular, jangan pernah mencoba untuk menangkapnya, apalagi tidak mengerti tentang ular. Takutnya nanti malah mencilakakan, mencederai, bukan, membahayakan diri kalian. Dan usahakan juga kalau menangkap ular harus dengan ini, kayak gini lah contohnya. Tapi jangan untuk ditiru ya, karena sangat berbahaya lah. Oke, yang kita akan lepaskan terlebih dahulu adalah oligodon. Dan ular ini bisa memanjat loh, bisa memanjat. Dan ini itu ditemukannya juga di atas genteng atau di kandang ayam itu loh, kandang ayam. Ular ini dapatnya kemarin. Oke, kita lepas di sini aja kayaknya, di sini. Pinter dulu. Lepas. Ini keluar. Gak mau keluar ya guys. Mungkin terlalu nyaman di sini. Bantu. Wah, nggak mau keluar. Nah. Dia ini pemanjat ulung. Kalau main rebutan dia pasti dapat. Monyet aja kalah. Kameramen kita kalah. Anjir. Lihat. Dadah. Tinggal yang kobra Jawa yang mau dilepasin ke alam lagi. Oh iya, untuk ular oligodon yang tadi dia itu banyak motifnya, dari yang mulai belangnya, yang mulangnya cuma belang setengah. Pokoknya motifnya banyak ular oligodon, jenis-jenisnya, warnanya. Itu salah satunya yang itu. Oke lah, jangan lama-lama, kita lepasin yang ini, yang kobra Jawa. Kita akan lepasin di sini aja ya. Ya, kameramen kita mah agak sedikit takut katanya kalau yang sama yang ini mah. Padahal kecil loh. Tapi berbahaya sih. Kalau gigit bisa bikin mati atau tidur selamanya. Udah. Cepet gede di alam. Nah, dia itu udah bersembunyi di sini nih. Dia udah mulai mencari tempat bersembunyi. Wah, hilang. Oke, akhirnya kita udah selesai juga untuk melepaskan hewan liar yang masuk rumah warga. Dan ular tadi itu namanya ular oligodon sama ular kobra Jawa. Yang satu tidak berbisa, cuma dia mempunyai gigi setajam silet. Untuk gunanya untuk merobek cangkang telur yang keras, karena makanannya emang telur. Dan untuk kobra Jawa juga sama, saya lepas liarkan ke alam yang jauh dari pemukiman biar nggak membahayakan warga. Untuk ular ini rencananya kita dulu itu kan mau kita rilis lagi ke alam, cuma saya akan mengkeep aja atau memelihara aja, dikarenakan nantinya saya buat edukasi ke setiap daerah lah, ke setiap warga juga. Dan di saya juga pastinya akan dirawat kok dengan baik. Nanti bisa dicek aja lah tiap bulannya pertumbuhannya. Oke, terima kasih dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiwo gitu anjir.